Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah mulai menurunkan level PPKM di sejumlah wilayah Indonesia, terutama yang menunjukkan tren penurunan kasus COVID-19. Hal itu juga berimbas langsung pada pelonggaran aturan PPKM. Lalu adakah siasat pemerintah tekan mobilitas saat pelonggaran PPKM? Rekan Livia Ramadanti akan memaparkan selengkapnya untuk Anda. Silakan Livia. Vera dan juga pemirsa, meski sebagian besar provinsi di Indonesia mulai menunjukkan tren penurunan kasus COVID-19, tapi tentu tidak boleh lengah. Pemerintah pun tidak ingin kecolongan lagi dan berbagai siasat menekan mobilitas warga pun dilakukan. Seperti halnya penetapan ganjil genap oleh Pemprov DKI, dan kita akan ulas kembali aturan ini. Bisa dilihat dari slide pertama ini, sejak PPKM di Ibu Kota berlaku, Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya kembali menerapkan aturan ganjil genap. Namun berbeda saat di level 4, aturan ganjil genap di PPKM level 3 DKI ini hanya berlaku di sejumlah titik saja. Dan bisa dilihat di sini 3 ruas yang menerapkan ganjil genap adalah Jalan MH Tamrin, Jalan Sudirman, dan juga Jalan Rasuna Said. Kemudian waktu pemberlakuannya adalah setiap hari sejak pukul 6 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ada titik-titik penjagaan yang juga dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu di Bundaran Senayan, dan juga ada di sejumlah titik lainnya, yaitu di Semanggi, Bundaran Patung Kuda, dan juga di Rasuna Said. Dan pemaparan berikut ini akan saya jabarkan. Pemberlakuan ganjil genap di tengah pandemi COVID-19 ini punya tujuan yang berbeda dengan ganjil genap sebelum COVID-19. Sebelum COVID-19, ganjil genap memang untuk bertujuan memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Namun sebaliknya di ganjil genap masa COVID-19 sebagai instrumen untuk mengefektifkan kembali kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apa saja kemudian langkah dari pemerintah dan juga kepolisian jika ada yang melanggar aturan ini? Maka akan disanksi tilang, baik itu manual dan juga menggunakan tilang elektronik. Kemudian juga ada pelanggaran sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009 pasal 287. Kemudian sanksinya sesuai dengan pasal 287 ayat 1 nomor 12 tahun 2009, maka maksimal denda yang akan diterapkan bagi pelanggar adalah Rp500.000. Dan selain aturan ganjil genap diperpanjang PPKM level 3 hingga 13 September besok, Pemprov DKI juga menerapkan aturan Crowd Free Night atau yang biasa kita kenal juga dengan malam bebas kerumunan di DKI Jakarta. Bagaimana dengan lokasinya? Ternyata lokasinya ada di sejumlah pusat keramaian ibu kota seperti di Jalan Sudirman Tamrin, kemudian di Jalan Kemang, SCBD, dan Asia Afrika maksud kami. Dan kapan waktu pemberlakuannya adalah malam hari saat akhir pekan, yaitu di Jumat, Sabtu, Minggu, dan juga di hari libur nasional. Lalu kita lihat juga dari aturan ini jamnya seperti apa. Kapan waktu pemberlakuannya? Ternyata akan dibagi menjadi 2 sesi di sini, yaitu pada pukul 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Ini adalah filterisasi selektif prioritas. Arus kendaraan masih bisa melintas, namun ini untuk komunitas motor akan dilarang untuk melewati 4 wilayah yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian untuk penutupan selektif ketat itu akan berlaku pada pukul 00 sampai pukul 4 pagi. Semua kendaraan tidak diizinkan melintas, hanya kendaraan darurat, tamu hotel, dan penghuni kawasan lah yang akan diperbolehkan untuk melintas di 4 kawasan tadi. Nah, kawasan ganjil genap pada masa PPKM tidak hanya berlaku di Jakarta, melainkan Bandung dan area sekitar Puncak. Ini menerapkan aturan yang sama seperti di DKI Jakarta. Kapan waktu berlaku dan di mana saja titiknya? Kita mulai dari Kota Bandung. Di sini bisa dilihat pemberlakuan kawasan ganjil genap di PPKM Kota Bandung adalah waktu berlakunya saat akhir pekan, yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu. Lokasinya ada di 8 gerbang tol yang ada di wilayah Kota Bandung, mulai dari Paster hingga di kawasan Kopo, Muhammad Toha, dan juga ada di Ciawi Bogor dan juga Padalarang. Tapi ini tidak berlaku untuk semua jenis kendaraan atau plat nomor kendaraan. Hanya untuk plat nomor kendaraan selain dengan plat nomor D. Jadi untuk plat D ini masih bisa melintas tanpa terkena aturan ganjil genap. Lalu aturan pelonggaran PPKM ini juga diberikan, bisa dilihat di sini. Informasi berikutnya adalah terkait dengan aturan ganjil genap di PPKM Puncak. Ini bisa dilihat titik lokasi kawasan jalur puncak ada di Kabupaten Bogor dan juga di perbatasan Cianjur. 14 titik ini akan diberlakukan oleh pihak kepolisian.
Di Kabupaten Bogor ada 8 titik, di Kota Bogor ada 2 titik, di Cianjur ada 1 titik, di Kabupaten Sukabumi ada 1 titik, dan juga di Kota Sukabumi ada 1 titik. Waktu berlakunya yaitu pada Jumat hingga hari Minggu atau saat akhir pekan juga. Aturan pelonggaran PPKM ini ternyata diberikan pemerintah pada wilayah yang status levelnya sudah turun. Sejumlah penyesuaian diatur dalam kebijakan dan kita bisa lihat kebijakan apa saja saat pelonggaran PPKM ini adalah saat kemarin diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bahwa PPKM level 4 ini sampai tanggal 13 September nanti sudah turun dari yang tadinya 25 menjadi 11 kabupaten kota. Kemudian dari yang 27 menjadi 43 kabupaten kota wilayah PPKM level 3. Jadi banyak yang mengalami penurunan. Apa saja yang perlu diperhatikan? Ternyata ada aturan-aturan yang baru, yaitu waktu makan di tempat ini sudah ditambah waktunya dari yang sebelumnya 30 menit menjadi 60 menit untuk di PPKM level 3 dan kapasitasnya menjadi 50%. Kita lihat lagi di uji coba pembukaan 20 tempat wisata yang ada di daerah PPKM level 3 juga. Kemudian aturan berikutnya yang juga kemudian dilonggarkan oleh pemerintah diantaranya adalah kabupaten kota dengan level 2 ini diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi saat tempat wisata ini sudah dibuka. Kemudian yang terakhir, uji coba protokol kesehatan dengan dukungan aplikasi Peduli Lindungi ini untuk mal dan pusat perbelanjaan di Bali. Karena meski di PPKM level 4, ini ternyata Provinsi Bali sudah mulai membuka mal. Banyak daerah yang mendapat penurunan level PPKM menjadi pertanda yang baik. Tapi tentu jangan sampai lengah karena sekali lagi pandemi ini belum usai. Terus terapkan protokol kesehatan 5M agar kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya kembalikan ke Vera. Baik, terima kasih Livia atas pemaparan Anda.